Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua orang-orang baik yang tentunya sedang menyaksikan channel ini. Semoga selalu dalam keadaan baik. Tilang merupakan akronim dari bukti pelanggaran, yang tentunya kata tersebut sudah tidak asing lagi di telinga para orang-orang baik. Yang mana kata tersebut menunjukkan bahwa adanya pemberian tindakan pelanggaran terhadap para pelanggar lalu lintas oleh pihak yang berwajib. Dalam segmen ini sesuai dengan kata tilang tersebut, yaitu mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Saya sudah ditemani oleh para narasumber. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Andi Bungawali, beliau adalah hakim di Pengadilan Negeri Tais. Narasumber yang kedua adalah Bapak Ibtu Jangkung Rianto, SIKOM MM ya Pak ya, benar? Beliau adalah Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Seluma. Narasumber kita yang ketiga, Bapak Ahmad Nopriansa, beliau adalah Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Tais. Selanjutnya Ibu Kurniasari, mungkin bisa dijelaskan dari mana Ibu? Kanit Ident, Kanit Registrasi Identifikasi Polres. Oh begitu, di Resort Seluma juga ya Pak ya? Oke. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Semuanya baik ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ke acara inti, maksudnya nanti saya nanya-nanya, mungkin boleh diseruput dulu nih yang sudah disediakan. Silakan Bapak Ibu. Iya, mari. Terima kasih. Mari Bapak Ibu. Ya. Atau enggak ngopi nih Bapak? Ya, sudah ada. Ini saya mau langsung nanya ke Ibu Andi dulu ya Bu ya. Iya. Ibu Hakim atau Ibu Bunga nih, saya sapa dengan sapaan apa? Boleh, Bunga. Boleh. Ibu Bunga. Iya. Seperti topik bahasan kita kali ini itu mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Maksud dari penyelesaian perkara tersebut gimana Bu? Iya. Bisa dijelaskan? Iya, baik. Terima kasih. Jadi untuk secara definisinya penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas ini adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang mana meliputi tahapan-tahapan. Di situ ada tahapan sebelum persidangan, tahapan pada saat persidangan, dan tahapan setelah persidangan, yang mana definisi tersebut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 12 tahun 2016 tentang tata cara proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Oh, sudah ada aturannya sendiri untuk tata cara tersebut. Tata caranya. Iya. Selanjutnya kepada Bapak Kasat nih. Tadi pengertian mengenai penyelesaiannya Pak. Kalau pengertian pelanggaran lalu lintas itu sendiri apa maksudnya Pak? Ya, jadi tentunya ini karena namanya pelanggaran ya, kita mungkin bicara dari namanya lalu lintas ya. Lalu lintas adalah suatu perpindahan ya, mungkin gerak orang, kendaraan ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Tentunya dalam pergerakan ini ada beberapa mungkin yang terlibat satu tindakan-tindakan atau perbuatan yang melanggar peraturan. Dalam hal ini tentunya itu di ruang lalu lintas, karena bicara tentang pelanggaran lalu lintas. Nah, makanya untuk pelanggaran lalu lintas ini tentunya adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah kaitannya dengan di perundang-undangan lalu lintas. Undang-undang lalu lintas nomor berapa itu ya, Pak kalau yang terbaru? Kalau saat ini kita masih mengacu pada Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, baik. Kalau untuk bentuk-bentuk pelanggaran itu sendiri Pak? Wah, kalau bentuk-bentuk pelanggaran tentunya pasti banyak, kita semuanya udah ya, kita pasti pernah atau paling tidak sering melihat lah. Iya. Tentunya seperti penggunaan helm ya kan, yang sering kita lihat dengan kasat mata tentunya penggunaan helm. Terus sekarang ini sedang marak-maraknya namanya ada anak-anak muda itu pakai knalpot yang tidak standar, racing itu. Kemudian mungkin kaitannya dengan administrasi itu ada STNK, tidak mempunyai SIM, seperti itu kira-kira Pak, yang sering yang sering kita temui. Kalau yang paling sering untuk di wilayah Kabupaten Seluma ini bentuk pelanggaran seperti apa? Nah, kalau yang paling sering saat ini adalah kaitannya dengan penggunaan helm. Tentunya helm yang standar nasional.
Nah itu kira-kira kenapa? Atau kurangnya sosialisasi atau dari masyarakatnya sendiri yang Nah, malas apa gimana? iya, jadi kami di Satuan Lalu Lintas ya, kami ada beberapa unit-unit ya kaitannya dengan lalu lintas sendiri. Yang pertama ada namanya kami unit patroli Turjawali. Jadi ada unit namanya pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli namanya Turjawali. Ya, di situ mereka bertugas untuk melakukan pengaturan, patroli ya. Itu kemudian satu lagi ada namanya unit keamanan dan keselamatan, unit Kamsel. Nah, di situ tugasnya adalah kaitannya dengan rekayasa lalu lintas, pendidikan masyarakat tentang lalu lintas. Nah, selalu kita sampaikan kita ke komunitas-komunitas, ke sekolah, kita sampaikan untuk patuh dan mungkin lebih tertib berlalu lintas. Oh, berarti banyak ya Pak bagian-bagiannya ya Pak? Banyak ya. Terus kalau untuk prosedur menindak pelanggar lalu lintas itu sendiri Pak? Nah, kalau prosedurnya tentunya kita punya semacam SOP ya. Namun pada dasarnya dalam setiap pelanggaran lalu lintas tentunya kita harus mengutamakan dengan namanya sopan dan santun. Nah, kemudian kita juga mengutamakan nilai-nilai humanisme lah. Jadi kita karena ini namanya juga pelanggaran, bukan tindak pidana ya, namanya pelanggaran, kita tetap mengutamakan dengan istilahnya S3 lah, 3S. Senyum, sapa, salam tetap kita utamakan. Ya, Pak, ya? Iya. Nah, maksudnya itu. untuk prosedurnya Pak nanti ditilang terus dikasih surat atau ditegur apa gimana? Iya. Gitu? Jadi tentunya kalau dalam istilah kami penindakan pelanggaran lalu lintas, dagar lantas. Tentunya kita setelah kita melakukan penghentian lah, karena dalam rangka pemeriksaan kendaraan ini kita ada dua kegiatan. Yang pertama ada kegiatan yang sifatnya berkala dan yang kedua adalah insidentil. Nah, yang berkala ini tentunya kita lakukan mungkin dalam rangka seperti halnya saat ini sedang kita laksanakan penertiban kepatuhan pajak, misalkan seperti itu, karena memang ditemukan udah mungkin sebagian besar kendaraan itu saat ini mati pajak. Nah, itu yang kita laksanakan penindakan pelanggaran seperti halnya itu. Kemudian yang kedua adalah kegiatan yang sifatnya insidentil, seperti misalkan mungkin tertangkap tangan ketika anggota sedang melakukan kegiatan patroli, melihat pelanggar, kemudian dilakukan penindakan. Nah, di situ setelah dilakukan penindakan tentunya dari bagian urusan tilang kami akan melakukan rekapan hasil penilangan dari yang dilakukan anggota di lapangan, distorkan kepada bintara urusan tilang kami, kemudian dalam waktu secepatnya atau paling tidak 3 hari sebelum pelaksanaan sidang, berkas-berkas tersebut sudah kita limpahkan ke kejaksaan. Oh begitu ya. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Ibu? Ya. Nah, kalau gitu saya mau ke Panmut Pidana ini mengenai pelimpahan dari kepolisian tadi Pak yang dikatakan oleh Bapak Kasat Lantasnya. Kalau penerimaan berkas perkara pelanggaran lalu lintas itu sendiri apa ada syarat-syarat khusus gitu Pak? Pada umumnya sih sama dengan perkara-perkara yang lain. Untuk pelanggaran lalu lintas ini syaratnya paling tidak ada pengantar dari penyidik terhadap lintas. 2, data atau dokumen beserta barang bukti yang diserahkan kita. 3 adalah soft copy, yaitu soft copy data-data dari pelanggar. Jadi 3 poin itu yang harus diserahkan ke kita untuk pelimpahan perkara ini. Kalau untuk hari sidangnya sendiri gimana Pak? Sebelum itu hari sidang itu sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian bahwa pelaksanaan di hari Kamis. Oh memang setiap hari Kamis, berarti 4 kali dalam 1 bulan gitu? Dalam sebulan kita dilaksanakan 2 kali biasanya. Oh 2 kali tapi di hari Kamis gitu ya? Di hari Kamis. Kalau untuk jamnya memang sudah ditentukan juga Pak? Kalau untuk jam sekarang kita pelaksanaan di jam 8 pagi. Oh, gitu. Iya. Nah kalau begitu untuk prosedur penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Tais bagaimana Ibu Bunga? Ya, jadi tadi seperti yang sudah saya uraikan di definisinya ya, ada tahapan-tahapan. Jadi kan memang penyelesaian ini merupakan pelayanan dari pengadilan ya untuk publik, untuk para pencari keadilan seperti itu. Yang pertama saya uraikan untuk tahapan sebelum persidangan. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Ahmad ya, untuk penerimaan berkasnya tadi. Penerimaan berkasnya dari penyidik. Nah, untuk di ketentuannya ini paling lambat 3 hari sebelum persidangan.
Nah, itu kemudian nanti diperiksa apakah sudah sesuai, sudah lengkap, kemudian ada validasi data dan sebagainya. Kemudian nanti ada penunjukan untuk hakim yang akan menyidangkan, panitera pengganti yang akan membantu persidangannya. Kemudian kita masuk di tahapan persidangannya. Nah, ini di ketentuannya bahwa pengadilan negeri menyelenggarakan sidang perkara lalu lintas ini paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu, gitu ya. Jadi untuk pengadilan negeri Tai sendiri hari sidangnya adalah pada hari Kamis, seperti itu. Kemudian untuk pukul berapa, nah ini juga sudah ada pengaturannya di Perma yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi waktunya adalah pukul 8 waktu setempat. Nah, untuk pengadilan negeri Tai karena masuk di zona waktu Indonesia bagian Barat ya, jadi waktunya adalah pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian yang perlu ditahu juga, untuk persidangan ini putusannya diucapkan pada hari itu juga. Jadi pada hari sidang itu juga, kemudian putusan dendanya ini dapat diputus atau diucapkan tanpa hadirnya pelanggar. Itu. Kemudian setelah ada putusan tadi, maka diumumkan, gitu. Wajib untuk diumumkan pada hari itu juga pada website resmi pengadilan dan juga papan pengumuman pengadilan. Nah, sekarang kita masuk di tahapan setelah persidangan. Untuk tahapan setelah persidangan, yakni merupakan pelaksanaan putusannya ya, itu dilaksanakan oleh jaksa, seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya, itu jaksa, iya, berarti. seperti itu. Nah, kalau seandainya nih ada masyarakat yang pelanggar tadi ingin mengikuti sidang, bagaimana itu, Bu? Nah, itu tadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi di pasal 4 Perma 12 2016 itu bahwa persidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya pelanggar. Jadi kan situ ada kata dapat ya. Jadi boleh datang karena ini juga persidangannya terbuka untuk umum seperti itu. Kalau seandainya dia ngotot mau sidang karena dia tuh ingin keberatan dengan pasal atau denda yang diputus oleh hakimnya, gimana? Nah, untuk keberatan ada diberikan media ya, difasilitasi apabila memang pencari keadilan atau pelanggar merasa keberatan terhadap putusan yang diberikan. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi adalah putusan terkait perampasan kemerdekaan. Hanya sebatas putusan perampasan kemerdekaan yang bisa mengajukan keberatan dalam bentuk perlawanan pada hari itu juga. Nah, itu sudah diatur dalam Perma nomor 12 tahun 2016. Seperti itu. Iya. Oh, berarti bisa ya, Bu, ya, kalau seandainya keberatan khusus yang perampasan itu tadi. Iya. Nah, selanjutnya ini saya ke Bapak Kasalantos lagi, Pak. Kalau di surat tilang yang diberikan ke masyarakat itu, apa ada informasi yang mereka ambil di sana, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi di dalam istilahnya belangko tilang gitu ya, ada belangko tilang ya, belangko tilang. Di sana banyak yang informasi-informasi yang bisa didapatkan. Misalkan mungkin di sana tercantum identitas pelanggar, kemudian pasal apa yang dilanggar, kemudian juga kapan dia harus menghadiri sidang, barang buktinya, kemudian tempat di mana dia ditilang, lokasinya ya, lokasi penilangannya, seperti itu, Mbak. Jadi termasuk juga di sana, misalkan kita mau cek di kalau di meteran SIPP ya. Nah, misalkan itu ada register tilangnya, bisa langsung dicek di sana, seperti itu. Jadi di belangko tilang tersebut juga ada informasi untuk mengenai kapan hari sidangnya, hari waktunya begitu. Iya, sudah langsung dituliskan di sana. Oh ya, terima kasih, Pak. Nah, selanjutnya saya ingin ke Pak Panmut Pidana nih, Pak Ahmad. Setelah putusan tilang itu dikeluarkan oleh hakim, Pak, bagaimana cara masyarakat dapat melihat besaran dendanya? Oke, baik. Mungkin sudah dijelaskan sama Ibu Hakim kita bahwa untuk besaran denda bisa dilihat di web kita, atau juga bisa dilihat di papan pengumuman kita. Jadi pelanggar bisa datang kemari untuk melihat berapa besar denda yang dia harus dibayarkan. Oh, berarti di hari yang ditentukan untuk sidang itu tadi pukul 8 itu sudah ditempel di papan pengumuman atau dimasukkan di web gitu ya, Pak? Iya, itu setelah putusan, Bu. Nanti kita putusan baru kita masukkan ke web dan di papan pengumuman. Hari itu juga. Di hari itu juga. Nah, kalau masyarakat ingin membayar denda tersebut kemana, Pak? Baik denda maupun barang bukti, pihak dari pelanggar bisa membayar dan mengambil barang buktinya di kejaksaan. Seperti disampaikan tadi, jaksa sebagai eksekutor untuk pelaksanaan tersebut.
Berarti udah nggak bisa lagi ngambil di pengadilan gitu ya kan? Tidak, Bu, karena setelah putusan berkas-berkas itu sudah diserahkan ke kejaksaan. Gitu. Kalau untuk Pengadilan Negeri Tais sendiri ada nggak yang mempermudah masyarakat atau inovasi begitu untuk pelanggar mengetahui besaran denda gitu Pak? Baik, kalau sebenarnya Pengadilan Negeri Tais sudah berusaha untuk memberikan informasi dan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Baik berupa, kita bisa melihatnya di web kita, di web Pengadilan Negeri Tais, ataupun di web SIPP kita. Nah, hal itu juga dipermudah lagi dengan Infora. Jadi di Infora tersebut ada dilihat nomor WA yang bisa dihubungi untuk mengetahui jumlah denda. Berapa denda yang terhadap pelanggar tersebut. Begitu, Bu. Oh, jadi kalau untuk mengetahui mengenai Infora sendiri apa sudah ada di website PN Sudah, Tais? sudah, Bu, sudah. Oh, Jadi mungkin kami beritahukan sedikit untuk cara untuk mengetahuinya. Ketik tilang pagar nomor register pelanggar hingga akan muncul balasan WA tersebut berapa jumlah yang harus dibayarkan. oh gitu. Iya. Sen juga ya Pak Benar. ya. Begini, kalau kemana nih ya, ke Ibu atau ke Pak Aman ke sama ya? Kalau seandainya pelanggar tidak mengambil barang bukti pada hari sidang tersebut, apakah ada tambahan biaya? Setahu saya untuk apabila pelanggar tidak mengambil yang sudah menjadi putusan hakim, itulah biaya yang harus dibayarkan, tidak ada biaya tambahan apapun. Oh, meskipun terlambat ya lewat dari hari sidang. Benar. Gitu. Berarti tetap ngambilnya di kejaksaan mau Di kejaksaan. kapanpun gitu ya Pak Iya. ya? Oh gitu. Kalau untuk pengambilan barang bukti sendiri itu bisa diwakilkan nggak Pak? Bagi itu memang ada kuasanya ataupun dipercayakan untuk mengambil barang bukti dan bukti dengan bukti belangko tilangnya tentunya bisa. Gitu. Oh, gitu. Nah, sekarang saya mau ke Pak Kasaranto lagi. Kalau kewajiban dari pengemudi kendaraan saat berada di jalan raya itu apa Pak? Ya, tentunya yang paling utama adalah utamakan keselamatan. Ya, karena memang bagaimanapun juga keselamatan yang paling utama. Kita pahami bahwa memang lalu lintas ini kan menjadi satu sekarang menjadi apa ya, macam kebutuhan setiap manusia. Tentunya karena kita menggunakan hak orang lain di jalan, ya kita harus tetap patuh aturan, utamakan keselamatan. Kemudian yang jelas kita harus bagaimana caranya kita sama-sama menciptakan satu lalu lintas atau berkendara yang berkeselamatan. Oh begitu Pak. Yang jelas pengemudi itu harus memperhatikan undang-undang juga ya Pak, Betul. kalau mereka paham ya, Iya. nomor 22 tahun 2009 tadi. Terima kasih Pak. Selanjutnya ke Ibu Bunga. Kalau untuk batasan penentuan denda di dalam perkara pelanggaran lalu lintas itu sendiri Bu, apakah ada? Ya, jadi untuk batasannya sudah pasti ada, harus ada batasannya kan. Jadi semuanya memang mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengaturan dendanya juga. Itu tergantung pada pelanggarannya, misalnya dikenakan pada pasal berapa. Ya ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tadi tentang lalu lintas dan angkutan jalan tadi. Jadi kan pasal berapa pelanggarannya, kemudian di situ ada nominal dendanya maksimal atau paling banyak berapa rupiah. Nah, Iya. batasannya ada di pengaturan tersebut. Nah, gini Pak, saya itu pernah melihat di belangko tilang di pengadilan kan, sudah dari polisinya itu dia sudah menyetor gitu Pak ya, Iya. 200.000 sananya. Iya. Sedangkan diputus oleh hakimnya itu 100.000 kayak gitu. Ya. Itu kemana tuh yang 100.000-nya lagi gitu? Nah, jadi begini, memang itu bukan hanya satu dua kejadian seperti itu sebenarnya gitu Iya. ya. Jadi pelanggar manakala putusannya itu lebih rendah daripada istilahnya uang titipan ya, uang titipan tilang Pak ya. Itu bisa diurus di bank terkait. Dalam hal ini kita dengan Bank Persepsi di Bank Rakyat Indonesia BRI. Jadi Cepat pelanggar tinggal bisa melakukan penyetoran tadi ya Pak ya? Iya, jadi berapa yang di store misalkan dari jumlah titipan itu misalkan 250.000 misalkan. Ternyata dari pengadilan diputuskan kenanya lah misalkan 150.000. Tentunya Iya. masih ada sisa. Iya. Nah, dari sisa ini bisa diurus di ajukan di Bank BRI Iya, itu untuk pengembaliannya. Kalau kelebihan bayar, kalau Kelebihan. seandainya kekurangan gimana Pak? Nah, tentunya, ini yang harus kita sikapi bersama bahwa kalau misalkan kekurangan, karena di sana biasanya kita menerapkan dengan denda maksimal, Oh. denda maksimalnya.
gitu untuk antisipasi Ya, lebih sering berarti kelebihan bayar ya Pak ya. kelebihan terjadi. bayar. Betul. Saya punya satu pertanyaan terakhir nih Pak untuk Bapak Kasat Lantas. Di Kabupaten Seluma ini Pak, apa sudah menerapkan e-tilang atau tilang elektronik Pak? Pak ini kita memang belum bisa melaksanakan karena kita terkendala banyak sarana ada ya kamera kemudian jaringan kita ya selama ini belum punya terdaftarnya Belum memadai Pak ya untuk mungkin wilayah Kota Bengkulu sendiri juga belum kali ya Pak, apalagi di kabupaten. ya di provinsi itu memang kita belum Demikianlah obrolan kami mengenai penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas, dan jika orang-orang baik masih punya pertanyaan silakan komentar di channel ini atau langsung mengirim pesan ke media sosial IG atau Facebook Pengadilan Negeri Taisel. Dan untuk acara ini mohon like, subscribe, comment, and share. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas waktu dan kesempatannya. Tentunya sangat bermanfaat untuk semua orang-orang baik yang sedang menyaksikan acara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bisa bertemu di lain kesempatan ya. Saya Anita Mayasari, salam halo coach.